Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rais Diva Akli, NIM 1912111549 dari kelas 2A S1 Keperawatan Stikas Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi keperawatan HIV/AIDS, yaitu ada tren dan isu seputar HIV/AIDS dan konseling VCT. VCT dan dasar-dasar konseling bagi ODA. Yang pertama, ada faktor risiko terinfeksi HIV, yaitu laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK, pemakai narkoba suntik, MSM dan transgender, orang yang melakukan seks tanpa tidak aman, orang yang mempunyai IMS atau ITI, STI, mendapatkan transfusi darah, injection dan tato yang tidak steril, dan prenatal prenatal transmisi. Cairan tubuh infeksius HIV. Yang pertama ada resiko tinggi, yaitu darah, cairan mani, cairan vagina, dan ASI. Yang kedua, resiko potensial, yaitu ada cairan cerebrospinal, cairan amnion, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, dan cairan sendi. Jika klien sudah terinfeksi AIDS, maka masalah yang muncul yaitu seperti masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya ada orientasi konseling. Merupakan semua masalah yang dihadapi ODA perlu dilakukan konseling VCT. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk membantu klien mengembangkan pemahaman tentang pengobatan dan tantangannya. Yang kedua, mempersiapkan klien untuk memulai pengobatan. Yang ketiga, memberikan dukungan berkelanjutan bagi klien untuk mematuhi pengobatan dalam jangka panjang. Yang keempat, yaitu membantu klien mengembangkan perilaku terhadap pengobatan akan lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu membantu klien menetapkan tujuan pengobatan. Konseling merupakan sebuah proses membantu seseorang dalam pembelajaran, menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tertentu, membantu klien menolong dirinya sendiri, baik individual, pasangan, dan keluarga. Selanjutnya ada konseling HIV/AIDS. Konseling HIV/AIDS merupakan komunikasi konfidensial dua arah secara tatap muka di antara klien dan konselor, bertujuan untuk memberdayakan klien, yaitu coping dengan stres, mengambil keputusan pribadi terkait HIV/AIDS. Evaluasi risiko personal penularan HIV masuk dalam proses konseling, memfasilitasi perilaku untuk pencegahan dan mengevaluasi mekanisme coping klien ketika menghadapi hasil reaktif. Adapun tujuan konseling HIV/AIDS yaitu menyediakan dukungan dan rujukan misalnya terkait kesejahteraan, emosi, psikologi, sosial, dan spiritual yang terinfeksi virus dan mereka terpengaruh olehnya. Yang kedua, pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi perilaku berisiko dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk perubahan perilaku, dan memastikan penggunaan terapi efektif dengan isu kepatuhan pencegahan masalah. Selanjutnya konseling dan tes HIV, yaitu penerimaan status perawatan diri, memfasilitasi perubahan perilaku, memfasilitasi intervensi MTCT, manajemen dini infeksi oportunistik dan IMS, terapi pencegahan dan perawatan reproduksi, rujukan, dukungan sosial dan budaya, normalisasi destigmatisasi HIV/AIDS, perencanaan masa depan dan perawatan anak yatim piatu. Selanjutnya adapun prinsip pelayanan konseling Selanjutnya prinsip pelayanan konseling dan tes HIV, yaitu sukarela, yaitu pemeriksaan HIV hanya
dilaksanakan atas dasar kerelaan klien, tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Kepatuhan untuk dilakukan tes terletak di tangan klien. Saling mempercayai dan terjaminnya konfidensialitas. Harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat semua klien. Semua informasi yang disampaikan klien harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, tujuan layanan konseling dan tes HIV. Menyediakan layanan bagi masyarakat membutuhkan agar dapat memperoleh dukungan psikologis, informasi, dan pengetahuan HIV/AIDS sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mengetahui status HIV-nya sehingga dapat menentukan dan memutuskan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil tesnya. Selanjutnya, memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS. Adapun pendekatan layanan konseling dan tes HIV yaitu atas inisiasi klien, atas inisiasi petugas kesehatan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Keterampilan dasar konselor yaitu mendengarkan aktif, seperti kontak mata, menunjukkan perhatian, mendorong pembicaraan diteruskan, memperkecil pengalihan perhatian, tidak mengerjakan sesuatu, dan hargai perasaan klien. Yang kedua ada mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya ada 4, yaitu pertanyaan tertutup, yaitu membuat jawaban menjadi singkat dan seringkali membutuhkan pengajuan pertanyaan lebih banyak. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka membutuhkan jawaban lebih dari satu kata. Pertanyaan terbuka dimulai dengan apa, di mana, bagaimana, kapan. Dengan demikian, klien merasa diberi kesempatan meneruskan pembicaraan dan memutuskan ke arah mana pembicaraannya berlangsung. Yang ketiga yaitu pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan di mana konselor memberikan arah jawaban yang dikehendaki. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan. Gunakan pertanyaan untuk menggali dan memahami isu dan meningkatkan kesadaran diri. Keterampilan dasar yang ketiga yaitu ada healing, yaitu dengan memberikan waktu bagi klien untuk berpikir akan apa yang akan diucapkannya. Dan yang keempat yaitu perilaku nonverbal. Dalam konseling, perhatian penting. Cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Selanjutnya, peran perawat dalam kepatuhan obat ARV. Tujuan pengobatan yaitu menekankan jumlah virus HIV secara maksimal dan jangka panjang, mengembalikan status imunologis, dan memperbaiki kualitas hidup, serta menekan morbilitas dan mortalitas. Obat ARV. ARV menghambat enzim reverse transkriptis, yaitu dibutuhkan untuk mengubah RNA virus menjadi DNA pada langkah awal replikasi dan protesi, yaitu dibutuhkan untuk perakitan dan pematangan virus baru agar menjadi menular penuh pada langkah akhir replikasi. Dengan demikian memperlambat siklus replikasi. Ada 3 golongan ARV, yaitu NRT. Cara kerjanya yaitu analog nukleosida atau NRTI mengikat pada bagian DNA yang baru yang sedang dibentuk oleh reverse transkriptis. Yang kedua ada NNRTI, yaitu cara kerjanya menghambat NNRTI mengikat pada reverse transkriptis dan menghambat pekerjaannya. PI yaitu protease inhibitor. Dengan cara kerja, PI mencegah perakitan akhir dan pematangan virus baru dalam sel. Efek samping 3 golongan ARV di atas ada yang pertama
efek samping NRT. Ada AZT, yaitu anemia, neutrofil, toksisitas hati, trombositopenia. Yang kedua, tritisi atau jarang, yaitu ada kelelahan, ruam, toksisitas hati. D40, ruam, toksisitas hati, neuropati perifer, pankreatitis, dan lipodystrofi. DDI yaitu neuropati perifer, toksisitas hati, pankreatis, dan TDV yaitu toksisitas hati dan ginjal. Selanjutnya efek samping NNRTI yaitu ada evavirenz, halusinasi, insomnia, toksisitas hati. Yang kedua ada nevirapini yaitu ruam, toksisitas hati. Efek samping PI yaitu lopinavir, kelelahan, masalah jantung, pankreatitis, lipodystrofi. Yang selanjutnya ada nelfinavir yaitu diare, ruam, hiperglikemia, dan kelelahan. Selanjutnya keterbatasan ARV yaitu address versus compliance, resisten, biaya, interaksi obat, efek samping. Tidak menyembuhkan. Yang kedua, obat diminum seumur hidup, efektif sebagian besar tetapi tidak semua orang. Dibutuhkan kepatuhan sangat tinggi, layanan bermutu dan terjangkau dibutuhkan dan perlu konseling. Efek samping dapat mengurangi kualitas hidup, infeksi opportunitis dapat tetap terjadi, biaya masih mahal. Adapun peran perawat dalam adherence yaitu merupakan prasyarat utama keberhasilan ARV. Yang kedua, adherence yang buruk terkait kegagalan virologik failure. Yang ketiga, keberhasilan ARV memerlukan adherence yang baik sekali. Dan yang terakhir, adherence yang suboptimal sering ditemukan. Sekian rangkuman pemaparan materi keperawatan HIV. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.